Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera pada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Ibu Lia Amelia Nur Hazanah, SPDM UM. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Devira Nur Fatima, dan rekan saya Agus Setiawan yang akan memaparkan mengenai hasil dari review perbandingan dua jurnal pusat pertanggungjawaban antara entitas PT Inspektindo Sinergi Persada dan Klinik Asidik Ciwalen. Adapun video ini ditujukan sebagai salah satu syarat penugasan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen S1 PJJ Akuntansi. Baik, langsung saja. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai bab 1 tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu bab 2 mengenai tinjauan pustaka, bab 3 mengenai studi kasus, dan bab 4 mengenai kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 dan bab 2-nya akan dipaparkan oleh Agustiawan. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Devira. Untuk bab satu ini adalah terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Nah, untuk latar belakangnya, penerapan prinsip-prinsip akuntansi bertanggung jawab ditunjukkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas guna meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional. PT Inspektindo Sinergi Persada dan Klinik Asyidik merupakan dua entitas yang berbeda dalam hal industri dan skala operasionalnya, sehingga perlu dilakukan perbandingan dan analisa pusat pertanggungjawaban, khususnya sektor biaya, untuk mengidentifikasi praktik akuntansi pertanggungjawaban yang terbaik dan melakukan perbaikan. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pusat pertanggungjawaban di PT Inspektindo Sinergi Persada dan Klinik Asidik Ciwalen. Yang kedua, apa perbedaan dan kesamaan dalam penerapan pusat pertanggungjawaban antara kedua entitas tersebut. Yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi efektivitas pusat pertanggungjawaban di kedua entitas tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, di sini yang pertama adalah untuk menganalisa penerapan pusat pertanggungjawaban di PT Inspektindo Sinergi Persada dan Klinik Asidik Ciwalen. Yang kedua adalah mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam penerapan pusat pertanggungjawaban antara kedua entitas tersebut. Yang terakhir adalah menemukan eh, solusi terbaik dari area perbaikan dalam penerapan pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan wawasan tentang praktik terbaik pusat pertanggungjawaban dalam industri yang berbeda. Yang kedua adalah membantu PT Inspektindo Sinergi Persada dan Klinik Asidik Ciwalen meningkatkan efektivitas pusat pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah menyediakan referensi bagi penelitian lanjutan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi akuntabilitas dalam bisnis. Nah, di sini ada bab 2 atau tinjauan pustaka dan bisa juga disebut sebagai landasan teori. Nah, yang pertama adalah pusat pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang memfokuskan pada pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Ini disimpulkan oleh penelitian sebelumnya Mulyadi tahun 2019. Selanjutnya adalah pusat pertanggungjawaban adalah suatu
sistem akuntansi yang memfokuskan pada pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi pertanggungjawaban meliputi ukuran organisasi, struktur organisasi, eh, dan kultur organisasi. Adapun faktor eksternal yang turun mempengaruhi pusat pertanggungjawaban di antara lain adalah penerapan pusat pertanggungjawaban berupa perusahaan lingkungan, perubahan lingkungan. Yang selanjutnya kebijakan pemerintahan, teknologi informasi, dan persaingan pasar. Untuk selanjutnya, studi kasus akan disampaikan oleh rekan saya kembali ke Devira. Baik, terima kasih Agus. Pusat Pertanggungjawaban atau PP adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan dan hasilnya. Sehingga Pusat Pertanggungjawaban sendiri memiliki peran penting dalam sistem pengendalian manajemen, terutama dalam perencanaan dan pengendalian anggaran biaya. Boleh next? Dalam penerapan pusat pertanggungjawabannya, PT Inspektindo Sinergi Persada membuat anggaran perusahaan. Sari, slide sebelumnya. Yang PT Inspektindo Sinergi Persada. Nah, jadi PT Inspektindo Sinergi Persada membuat anggaran perusahaan berdasarkan proyek yang memiliki pusat-pusat pertanggungjawaban yang digambarkan oleh departemen yang telah terstruktur dengan terapan pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan juga pusat investasi. PT Inspektindo Sinergi Persada sendiri bergerak dalam bidang konstruksi sehingga dalam perancangan anggarannya dibuat berdasarkan proyek. Kemudian dalam akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya, PT Inspektindo Sinergi Persada melibatkan beberapa manajer pusat pertanggungjawaban pada setiap departemen dalam penyusunan anggaran dan juga laporan pertanggungjawabannya, yang kemudian akan disatukan menjadi anggaran dan laporan yang disahkan oleh perusahaan. Di samping itu, PT Inspektindo Sinergi Persada juga menerapkan kode rekening perusahaan yang dihubungkan dengan pusat biaya serta melaksanakan penggolongan biaya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Meskipun pada saat ini PT Inspektindo Sinergi Persada belum melaksanakan pemisahan secara jenis antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Boleh di next? Nah, untuk penerapan pusat pertanggungjawaban di klinik Asidik Ciwalen sendiri, ini tuh sudah terbentuk baik itu dalam segi struktur organisasi, penyusunan anggaran, penggolongan biaya, serta pelaporan biaya dalam pusat pertanggungjawaban. Klinik Asidik sendiri menyusun anggaran dan pelaporan pusat pertanggungjawaban biaya secara terpusat oleh satu manajer operasional. Penyusunannya sendiri, satu manajer operasional ini dibantu oleh subbagian administrasi. Tapi pada tahun 2021 dan 2022, menurut jurnalnya dikatakan bahwa klinik Asidik ini tidak melakukan akuntansi pertanggungjawaban dikarenakan subbagian administratifnya tuh tidak melakukan pengkodean rekening pada masing-masing biaya, sehingga mengakibatkan keterhambatan manajer dalam pengelolaan data. Kemudian manajer operasional klinik Asidik juga dinilai belum sepenuhnya dapat memprediksi kebutuhan biaya yang sudah memiliki yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Namun pada penilaian kinerjanya secara keseluruhan, klinik
asidik ini sudah memiliki rasio persentase toleransi untuk selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi biaya, sehingga sudah dapat dikatakan cukup baik. Next. Kemudian terkait dengan perbedaan penerapan pusat pertanggungjawaban antar entitas, yang pertama, setelah menganalisis dan membaca jurnalnya, saya menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam perancangan dan pelaporan pusat pertanggungjawaban antara PT Inspektindo Sinergi Persada dan Klinik Asidik Ciwalen. Pada PT Inspektindo Sinergi Persada, perancangan dan pelaporannya tuh dilaksanakan oleh setiap manajer dalam departemennya. Sementara itu, dalam klinik Asidik Ciwalen sendiri dilaksanakan secara terpusat oleh manajer operasionalnya. Kemudian dalam bidang penilaian kinerja dan juga efisiensi, pada PT Inspektindo Sinergi Persada sendiri belum terdapat acuan batas toleransi selisih antara anggaran dan realisasi biaya, sehingga dikhawatirkan penilaian kepada manajer pertanggungjawaban itu kurang relevan karena tidak adanya batas toleransi itu yang dapat memperlihatkan batasan efisiensi dan seberapa bagus kinerjanya. Sementara itu, di Klinik Asidik Ciwalen sendiri sudah memiliki batas toleransi selisih antara anggaran dan realisasi biaya, yaitu sebesar 5%. Boleh next page? Terkait dengan persamaan penerapan pusat pertanggungjawaban entitas, pada kedua entitas tersebut saya temukan bahwa dua-duanya telah menetapkan struktur organisasi yang baik, penggolongan biaya yang sesuai dengan standar akuntansi, dan juga pelaporan pusat biaya yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua entitas tersebut memang sudah melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban biaya dengan cukup baik, meskipun masih mendapat beberapa kendala. Lalu, next page. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas pusat pertanggungjawaban dalam suatu entitas terbagi menjadi dua faktor, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Agus, yaitu dalam faktor internal dan juga eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri dipengaruhi oleh ukuran organisasi, struktur organisasi, kultur organisasi, kemampuan sumber daya manusia, serta sistem informasi akuntansi yang digunakan. Sementara itu, faktor eksternalnya bisa jadi karena adanya kebijakan pemerintah maupun persaingan pasar dan juga kondisi-kondisi tertentu seperti adanya pandemi waktu tahun lalu. Next page. Yang terakhir terkait dengan bab 4 sebagai penutup. Next. Kesimpulannya, pada akuntansi pertanggungjawaban sendiri ini terpusat menjadi 4 bagian, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan juga pusat investasi. Dengan syarat struktur organisasi, penyusunan anggaran, penggolongan biaya, serta pelaporan biaya. Di PT Inspektindo Sinergi Persada dan juga di Klinik Asidik sendiri, kelemahan yang saya temukan dalam penerapan pusat pertanggungjawaban biaya ini, yaitu dalam pengelompokan biaya berdasarkan kategori terkendali dan tidak terkendalinya. Dan juga terdapat satu entitas yang belum menerapkan batas toleransi umumnya, yaitu sebesar 5%. Next. Boleh di next. Untuk sarannya, saya menyarankan bahwa dalam setiap akuntansi pusat pertanggungjawaban sebaiknya dilakukan pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Kemudian dalam penerapannya pun
sebaiknya kita itu menerapkan batas toleransi untuk selisih antara anggaran dengan realisasi biaya sehingga dapat dilakukan analisa apakah pusat pertanggungjawaban yang telah diterapkan ini sudah cukup efisien atau belum, dan apakah pusat pertanggungjawaban ini bisa meningkatkan kinerja entitas atau belum. Kemudian terkait pengkodean rekening biaya, sebaiknya dilakukan dan dicek secara berkala sehingga tidak terjadi kembali eh, masalah yang dihadapi oleh klinik asidik contohnya. Mungkin sekian dari yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.